Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini saya mereview dari Gias, yaitu di booth Lexus. Nah, di Gias ini banyak mobil-mobil yang terkena impact dari PPNBM, salah satunya Lexus IS 300H. Nah, dia mendapat pengurangan nilai itu karena adanya carbon emission. Di mana sebelumnya harganya itu 1,2 miliar on the road untuk generasi sebelumnya. Nah, sekarang dia menjadi 1 miliar 127 juta on the road. Lebih murah, dan apakah fiturnya berkurang atau justru bertambah? Kita lihat. Oke, sekarang kita akan bahas mesin, tapi sebelumnya saya akan memberitahu Anda bagaimana tata cara membeli tiket Gias 2021. Sekarang tiket Gias sudah tidak bisa lagi dibeli secara offline, melainkan secara online, yaitu melalui website atau aplikasi Gias Auto 360. Nah, pastikan juga sebelum Anda memasuki Gias ini, Anda sudah punya tiketnya, dan sudah juga menentukan tanggal serta jam berapa Anda memasuki Gias ini. Kemudian ketika Anda memasuki Gias, tolong diperhatikan juga prokesnya, tolong diperketat lagi, cuci tangannya, pakai masker medis, dan pastikan Anda sudah divaksin sebanyak 2 kali dosis. Kemudian jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi bagi Anda yang belum, karena itu salah satu syarat untuk memasuki ICE atau Gias ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website di bawah ini, www.indonesiaautoshow.com, atau Instagram @gias_id. Sekarang kita bahas mesinnya. Oke, mobil ini dibekali mesin 2500 cc hybrid 4 silinder, dan mesin hybridnya ini juga generasi keempat ya dari Toyota pertama kali buat. Kemudian kapasitas mesinnya itu 215 horsepower, dan dia juga penggerak depan atau front wheel drive. Nah, kemudian ini tampak depannya dengan grill besar-besar bahasa desain Lexus, dan ini yang membedakan dari mobil yang lain, karena mobil ini hybrid, jadi di logonya Lexus ini ada warna biru-birunya. Kemudian untuk lampu, dia menggunakan LED untuk lampu kecilnya dan juga lampu sen. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk bannya, dia menggunakan velg berlapis chrome dengan logo Lexus di sini, dan untuk profil bannya sama, bagian depan dan bagian belakang 235/45 ring 18. Nah, kemudian dari samping ini tampilannya memang favorit saya banget. Sangat stylish, dan ini bisa dilihat ada garis lurus yang membentang dari depan sampai ke belakang. Seksi tampilannya. Nah, kemudian terdapat lampu sen juga di spion kanan dan kiri, dan spion ini juga akan menutup dan membuka seiring dengan kita membuka dan mengunci mobil dari kunci mobil. Nih, ada lambang hybrid juga. Jadi kalau mobil hybrid itu banyak logo-logonya atau yang mengidentifikasikan kalau mobil itu hybrid. Tadi ada logo Lexus diiringi dengan warna biru, dikelilingi warna biru, dan ada juga emblem hybrid di sini. Nah, ini dia bagian belakangnya, langsung disambut dengan ducktail ini, dan ada logo Lexus lagi di sini. Kemudian ini ada lapisan krom yang membentang dari sisi kanan mobil, tepat di atas bagian lampu. Masih satu desain dia, sampai ke sebelah kiri. Ini yang ngebikin mobilnya tampak elegan, mewah, dan seksi ya dari belakang. Kemudian lampu remnya juga sudah LED. Di sini ada emblem IS 300H hybrid. Ada emblem dengan logo Lexus juga. Kemudian di bagian list bawahnya ini menggunakan lapisan chrome yang panjang juga dari ujung ke ujung. Oh, ini dia juga, saya hampir lupa nih, ada kamera mundurnya, dan di bagian spion kanan kiri dan di bawah logo Lexus di depan juga ada kameranya, sehingga bisa melihat tampilan 360 dari dalam mobil nanti. Sekarang kita akan lihat bagasinya, tapi saya mau nunjukin dulu kuncinya. Nah, ini dia kuncinya. Di bagian depan ada logo Lexus, kemudian tampak belakangnya ada bagian untuk mengunci, terus unlock ya, membuka kunci, dan juga ada bisa untuk membuka bagasi. Jadi langsung kita buka dari sini. Wah, luas banget ini. Ini bisa muat 2 golf bag ya, 2 tas golf, bahkan mungkin bisa ditaruh barang-barang lainnya lagi. Ini luas banget. Kemudian kita lihat bagian bawahnya ini juga ada toolkit di sini. Wah, luas banget sih ini. Dan untuk menutupnya bisa dengan 1 tombol di sini.
Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke, kita sudah memasuki jok pengemudi. Ini mewah banget. Saya akan bahas satu-satu. Mungkin bisa kita mulai dari sisi kanan sini di bagian pintu mobil. Ini ada speaker dari Mark Levinson yang suaranya tidak perlu diragukan lagi. Enak banget. Dan untuk pengaturan seatnya, ini ada 3 memory slot di sini yang bisa diatur. Kemudian ini handle door. Ada soft touch di sini. Ini mewah banget ya dengan jahitan yang sangat rapih ini. Kemudian di sini juga udah ada pengaturan untuk spion kanan dan kiri. Kemudian ada untuk tombol mengunci dan membuka kunci. Dan ini juga empat-empatnya power window-nya ini sudah otomatis ya, yang bagian belakang juga. Kemudian bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan di sisi pintu. Nah, lanjut ke sini. Ini ada untuk bagian buka kap mesin. Kemudian untuk buka bagasi dan buka tangki bensin. Dan ini juga ada tempat nyimpen kartu, mungkin itu bisa di sini atau koin-koin. Kemudian di bawah, bagian bawah jok ini juga ada tempat untuk pengaturan jok elektriknya, bisa di maju, mundurkan, reclining, dan juga ada untuk lumbar support. Nah, kemudian ini dia bagian setir. Ini dilapisi kulit yang kualitasnya bagus banget dan enak banget untuk dipegangnya, gripnya enak. Nah, kemudian di permukaan setir bagian kanan ini yang ingin saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada beberapa perbedaan dari Lexus IS 300 Hybrid yang sebelumnya dengan yang sekarang. Dan ternyata fiturnya itu bertambah bukan berkurang, padahal harganya berkurang ya. Ini salah satunya, jadi namanya LSS, Lexus Safety System Plus, LSS Plus. Itu yang ditawarkan oleh Lexus dan tidak hanya di IS 300H saja, tapi juga di semua unit Lexus yang ada sekarang. Jadi itu adalah sistem keamanan yang diberikan oleh Lexus. Ada adaptive cruise control, kemudian juga ada pre-collision system, di mana dia bisa langsung ngerem ya, dalam kecepatan tertentu dia bisa ngerem, akan ngebaca mobil depan ketika udah semakin dekat dan kita masih belum aware. Dia akan ngasih warning dari bagian layar speedometer sini. Kemudian ada peringatan suara juga, dan juga bisa diatur untuk peringatan getar di setir. Itu bisa diaktifkan alertnya. Itu peringatan supaya kita bisa aware, tapi dengan pre-collision system itu dia juga bisa ngebantu untuk pengereman hingga 0 km per jam gitu. Jadi adaptive cruise control-nya dibantu oleh pre-collision system. Dan ditambah lagi ada lane keeping assist, di sini namanya lane tracing assist, di mana kalau kita pindah-pindah jalur tapi secara tidak sengaja atau tidak ngasih sign duluan, itu dia akan ngebalikin lagi ke jalur di mana kita sedang berjalan. Wah, ini jadi artinya sudah hampir autopilot ya bisa dibilang ya, karena rasanya dengan kita lepas setir, kemudian kita lepas gas gitu, itu dia mobil juga udah bisa jalan sendiri, tapi tetap harus diawasi karena tidak bisa autopilot seluruhnya. Kemudian ada fitur terakhir di LSS Plus ini, yaitu Adaptive High Beam System, di mana mobil ini akan secara pintar membaca ada objek di depan ya, yang kira-kira seukuran mobil, maka lampunya ini akan secara otomatis berkurang, akan meredup sedikit, sehingga tidak akan mengganggu mobil di depan. Wah, itu sistem keamanan yang cukup komplit ya, yang ditawarkan oleh IS 300 Hybrid ini. Nah, kemudian untuk di bagian permukaan setir yang sebelah kiri, ini gunanya untuk mengatur-ngatur layar di depan. Nah, ini juga kalau kita lihat speedometernya itu sudah full digital, dan juga di layar kirinya itu sudah full digital, sehingga kita bisa atur-atur di sini, ada apa aja kita lihat yang bisa diatur. Nah, ini juga bisa ngaktifin lane centernya. Ini apakah kita mau diaktifkan atau dinonaktifkan, kemudian peringatannya juga berupa apa nih kita bisa atur, apakah kita mau menggunakan peringatan getar dari setir. Kemudian sensitivity-nya juga, ini ada kepekaannya, mau bisa tinggi, bisa standar, ada 2 ya, tinggi atau standar. Kemudian adaptive cruise control, PCS. Selain itu kita juga bisa melihat tekanan ban,
Kemudian ada kompas juga di sini dan juga ada musik ya atau audio ya, bisa kita atur dari sini dan juga lain-lainnya. Kemudian tombol di bawahnya ini untuk mengecilkan dan membesarkan volume dan bisa untuk mengangkat telepon juga ya di sini ya, karena ini sudah Apple CarPlay dan ada Android Auto juga, jadi bisa ngangkat dan matiin telepon dari sini kalau sudah tersambung. Oke, sekarang di bagian tengah. Nah, ini juga salah satu perbedaannya dari generasi sebelumnya, dia lebih condong ke sini lagi. Sebelumnya itu agak lebih masuk ke dalam ya, entah kenapa saya sih lebih suka yang agak masuk ke dalam, cuma yang sekarang ini sudah layar sentuh atau touchscreen. Makanya kenapa dia juga lebih maju, supaya kita kalau lagi nyetir itu bisa sambil mengoperasikannya tidak terlalu jauh gitu. Untuk medianya sendiri kita bisa dengerin radio, kemudian ada DVD player nih, di sini ada DVD player. Terus dari USB juga bisa, karena di sini ada USB slot. Jadi mau dengerin musik dari sini itu juga bisa. Ada kabel aux juga di sini yang bisa nyambung. Jadi ada aux, ada Miracast, terus ada Bluetooth. Oke, kemudian di sini juga ada pengaturan untuk jok pendingin dan juga penghangat. Nah, ini ada 3 level masing-masing. Wah, ini butuh banget nih kalau di Jakarta nih, kita akan lebih butuh yang buat pendingin rasanya ya kalau macet-macetan di jalan. Kemudian di sebelah jok penumpangnya juga ada juga masing-masing ukurannya 3 level. Lalu ini untuk tombol untuk mengatur kerai di belakang, naik turun otomatis. Ya. Untuk transmisinya dia menggunakan otomatis ya, CVT Triptonic. Ini bisa langsung diatur sport mode juga di sini. Oh iya, driving mode-nya nih saya juga pengen tahu nih driving mode-nya. Oh, di sini. Ini hampir ketinggalan. Ada 3 driving mode atau mode berkendara, itu ada sport, normal, dan juga eco. Wah, langsung berubah tampilannya nih ketika kita mengubah driving mode-nya. Otomatis langsung berubah juga tampilan speedometernya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada touchpad. Jadi kalau kita lagi keasikan nyetir dan terlalu jauh misalnya untuk menggapai screen di sini, ini juga bisa dioperasikan dari touchpad sini. Nyaman sekali. Tuh. Kemudian di sini juga ada EV mode di sini dan ada fitur auto hold. Ada 2 cup holder juga di sini, dan memang seperti biasa ya kalau kita lagi nge-review mobil Lexus atau kita baru aja beli mobil Lexus, pasti dianterinnya itu selalu ada botol Equil. Kemudian konsol tengah, ini bisa dibuka dari sisi kanan dan sisi kiri, memudahkan kita banget kalau lagi nyetir atau mungkin penumpang di sebelah kiri yang mau buka. Wah, ini tuh enak banget loh kalau lagi nyetir, terus misalnya mau naruh handrest di sini, karena ini juga ada tumpuannya nih, tempat kita untuk ngoperasiin touchpad ini ada tumpuannya. Jadi enak banget kalau misalnya mau lagi nyetir terus mau ngubah-ngubah mainin layar multimedianya. Oke, kita lihat di jok baris kedua dan rasakan gimana kenyamanannya. Oke, begitu masuk, ini yang bikin saya langsung tertarik ya, karena dia soft touch. Dan lagi di bagian belakang juga ada wood panel sama seperti bagian depan. Kemudian ini juga ada curtain-nya, ada kerainya manual ya. Bagian belakang juga ini bisa dibuka tutup kerainya. Oke, kemudian bagian sini ada pocket door ya. Jadi ada tempat penyimpanan di bagian sini. Ini juga bisa muat untuk cup holder lagi. Tempat penyimpanan lagi di sini, dan ini ada rear seat entertainment, ada 2 di belakang jok baris pertama. Oke, di sini ada slot 12 volt, kemudian juga ada slot USB-C di sini 2 buah. Nah, ini yang saya hampir kelewat. Jadi di jok baris pertama yang di sebelah kiri nih, jok penumpangnya itu bisa diatur juga reclining dan maju mundurnya dari sisi sini tombol. Jadi kita kalau mau isengin teman kita dari belakang juga bisa dimaju mundurin. Gitu. Sini juga ada lampu baca nih di belakang, kanan kiri bisa diatur, dan ini yang bikin penasaran. Nah, wah, ini mewah banget di sini. Kita bisa pencet tombol-tombol sesuka kita rasanya. Oke.
Di sini ada 2 cup holder yang bisa dibuka dan ditutup. Jadi kalau tidak digunakan bisa ditutup supaya tampilannya lebih rapi. Kemudian di sini ini yang bedain dari depan sama belakang. Jadi di belakang itu cuma ada heater seat, jok pemanas. Sementara di depan ada jok pendingin. Di sini ada 3 level. Dan bisa diatur juga recliningnya. Bisa lebih rebah, bisa lebih tegak. Ini pengaturannya kanan dan kiri ya masing-masing. Kemudian untuk AC ini dia tidak dual zone, jadi diatur dalam satu suhu yang sama untuk bagian AC di baris kedua. Dan ada tombol untuk buka tutup kre. Nah, ini untuk pengaturan rear seat entertainment ya, untuk tombol power on and off. Kemudian bagian sini, nah ini sebenarnya bisa untuk naruh barang, tapi juga bisa naruh handphone untuk di-charge. Jadi ini wireless charging, sama seperti yang ada di konsol tengah. Jadi ada 2 wireless charging di mobil ini. Kemudian ini ada tempat seperti box rahasia nih, bisa ditaruh apa aja nih sini. Wah, mewah banget. Dan apa ya, kayaknya kalau duduk di belakang terus ada tombol-tombol banyak ini tuh kayak enak aja bisa mengoperasikan segala sesuatu dari belakang. Oke, untuk warnanya sendiri Anda bisa pilih ada 10 warna yang ditawarkan oleh Lexus. Ini warna favorit saya, Sonic Titanium, tapi ada satu pilihan warna yang baru, itu Sonic Iridium, yang tadi saya bilang di awal seperti warna kayak agak bunglon gitu ya, karena dia kalau kena cahaya tuh warnanya bisa agak berubah-berubah, ada suka biru atau segala macam gitu. Nah, itu ada 10 warna untuk cat mobilnya, dan untuk interiornya bisa dipilih 4 warna, ada hitam, ada mauve, warna coklat gelap, kemudian ada coklat terang atau krem, dan juga ada coklat yang coklatnya tuh agak-agak orange gitu, warna mahal gitu deh, itu favorit saya. Oke, kesimpulannya menurut saya ini mobil yang sangat-sangat good deal. Dengan harga 1.127 juta rupiah, Anda bisa mendapatkan fitur yang lebih daripada generasi sebelumnya. Tadi ada fitur LSS ya, Lexus Safety System Plus yang ditawarkan oleh Lexus, yang ada 4 fitur keamanan di dalamnya. Kemudian ditambah lagi sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, dan juga layar multimedianya itu sudah touchscreen. Demikian review kami akan Lexus IS 300 Hybrid. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa main-main ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Like video ini bila Anda menyukainya, dan jangan lupa beri komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya.